Jebret tim Sobat Saparaga. Fans Belgia sama Belanda lagi pada seneng nih. Gimana nggak seneng? Soalnya dua tim ini bakalan nemenin Italia buat jadi tim kedua sama tim ketiga yang lolos ke babak 16 besar. Selamat ya guys. Tuh lihat, Belanda menang 2-0 lawan Austria. Golnya Belanda masing-masing dicetak lewat penaltinya Memphis Depay. Sama satu lagi dari pemain yang nyetak gol juga di pertandingan pertama Belanda kemarin. Iya, si Denzel Dumfries nyetak gol lagi. Nah, itu kan Belanda. Kalau Belgia juga menang, tapi menangnya mesti susah payah dulu nih. Denmark tampil ngotot pokoknya mau menang. Meskipun ujungnya kalah juga sih. Kesian. Belgia menang tipis 2-1. Itu pun untung aja Roberto Martinez masukin De Bruyne di babak kedua. Kalau nggak mainin dia, ya mungkin Denmark bisa menang lah. Nah, benar aja kejadian. Begitu De Bruyne masuk, dia langsung bikin assist ke Thorgan Hazard. Sama satu gol lagi dicetak sama dia sendiri. Wow, tepuk tangan dong. Sombong amat. Sementara satu-satunya gol Denmark dicetak sama pencetak gol tercepat kedua dalam sejarah Euro. Dicetak sama Yusuf Poulsen. Sebenarnya bisa sih seri kalau aja sundulannya Lord Braithwaite nggak kena tiang di akhir babak kedua. Tapi ya pada ya masih kurang hoki mereka. Kalau gini ceritanya mereka juga susah nih kayaknya buat lolos grup. Yang bakalan susah buat lolos juga sebelumnya ada Makedonia Utara. Masalahnya negara debutan kita ini harus kalah lagi juga. Mereka harus kalah dari Ukraina 2-1. Harusnya sih bisa dapet 3 gol kalau aja terakhir si Malinovskyi nggak gagal eksekusi penalti. Ini juga cukup lah, yang penting menang. Nah, ntar malam udah pasti nih fans Inggris pada begadang semua nih nontonin Inggris main. Kayaknya pada mau lihat Inggris menang lagi nih. Lu jangan saya deh. Kalian pada seneng kan kemarin? Inggris akhirnya dalam sejarah Euro bisa menang di laga pembuka mereka. Lawan Kroasia lagi menangnya. Yang kalau kata Coach Justin, udah karatan semua. Biarpun menang, tapi kalau kata netizen, nontonin Inggris kemarin sampai ngantuk katanya. Main kemarin ternyata B aja, nggak se-wow itu bro. Banyak orang sih nilainya Inggris nggak punya kreativitas di lini tengah mereka. Biarpun begitu, fans Inggris masih punya harapan lah di lini tengah mereka. Mulai deh, ada yang nyamain gelandang Inggris ini jadi Pirlo-nya Inggris nih. Siapa lagi kalau bukan Calvin Phillips. Dia bener-bener bisa jadi balancing di lini tengahnya Inggris. What? Sabar. Jangan langsung nyerang Saparaga dulu. Atau dibilang nanti takut overrate segala. Tenang. Tak jabarin dulu nih. Ini pemain belakangan dibilang Pirlo-nya Inggris lah atau Gattuso-nya Inggris lah. Karena posisi aslinya dia itu di DM. Nah, kalau mau bandingin, emang kudu harus sama yang sebelumnya pernah ngisi posisinya si Calvin. Periode 2014 sampai 2018 ini, posisi langganannya Jordan Henderson sama Eric Dier. Nah, di 2012-an juga sempet jadi langganannya Scott Parker sama Jack Wilshere. Tapi kalau kalian mau lihat sebelumnya lagi, ini pos langganannya Owen di 2006. Terus diambil sama Michael Carrick tahun 2010. Kalau enggak diisi juga sama Gerrard waktu zaman-zamannya 2004 barengan sama Lampard di tengah. Terus lu mau mundur lagi? Nggak usah ya. Intinya kalau dilihat nih dengan nama-nama Beckham sebelumnya dan dengan dia di Leeds juga selalu jadi pilihan utamanya Marcelo Bielsa. Dan dia bisa bawa Leeds yang baru promosi juga masuk di 10 besar loh. Tuh nyantol di posisi 9 di atas Everton. Visinya juga lumayan jeli. Kayak waktu dia kasih umpan terobosan ke Sterling pas lawan Kroasia. Lumayan lah daripada lu manyun. Nggak ada penyeimbangnya lagi kan? Masih soal timnas Inggris. Marcus Rashford kayaknya mesti sabar di bangku cadangannya Inggris. Padahal kalau kata pundit-pundit lain nih,
duet Foden sama Rashford di sayapnya Inggris bakal jadi lebih mengancam lawan nih. Gimana nih? Pada setuju nggak? Tapi balik lagi, kita mah cuman penonton aja. Kita lihat pokoknya ntar malam susunan pemainnya gimana pas lawan Skotlandia. Ini dua-duanya udah sering ketemu. Ada beberapa pemain yang juga jadi andalan di klub-klub Inggris. Kayak Andrew Robertson, Kieran Tierney, dan Scott McTominay. Tapi Inggris lagi di atas angin juga. Inggris udah pede bisa balas dendam sama Kroasia kemarin. Nah, dan lagi dia udah 7 laga nggak pernah kalah sekarang. Jadi fans Inggris udah yakin nih kayaknya kalau satu kakinya udah di babak 16 besar. Mau nggak mau, Skotlandia mesti maju tak gentar lah kalau begini ceritanya. Kalau nggak mau jadi mangsa ke-8-nya tiga singa ini di Stadion Wembley nanti malam. Jadi kalau Inggris sampai nggak lolos ke 16 besar, kebangetan dong.